Pernah nggak kamu ada di fase capek sendiri karena terus merasa harus mengejar? Aku pernah. Kamu berusaha hadir, jaga komunikasi, mikir matang sebelum ngomong, berharap semuanya berjalan baik. Tapi anehnya, makin kamu serius, jaraknya justru terasa makin jauh. Ada rasa tegang yang susah dijelasin, kayak hati selalu siaga, nunggu balasan biar bisa tenang. Kamu nggak mengeluh, nggak menuntut apa-apa, tapi tubuhmu nggak bisa bohong. Gelisah, overthinking, lelah, dan itu menguras energi. Bukan karena kamu kurang kuat, tapi karena tanpa sadar, kamu naruh rasa amanmu di tangan orang lain. Saat respon mereka naik turun, kondisi batinmu ikut ditarik ke sana kemari. Aku paham perasaan itu, karena aku pernah ada di posisi yang sama. Dan ini bukan karena kamu kurang usaha. Justru banyak pria terjebak di titik ini karena terlalu tulus, terlalu ingin semuanya berjalan baik, sampai lupa membaca situasi saat tubuhnya sendiri sedang tegang. Tanpa sadar, sistem sarafmu terus siaga, seolah berkata, aku baru bisa tenang kalau dia merespons. Secara biologis, itu wajar. Kamu manusia, bukan mesin. Kamu bukan orang yang bermasalah, dan perasaan ini bukan tanda ada yang salah dengan dirimu. Masalahnya bukan di niatmu, tapi di arah ketenanganmu. Selama rasa amanmu bergantung pada respon orang lain, tubuhmu akan terus gelisah. Dan sayangnya, itu sering terasa oleh wanita. Kamu cuma belum pernah diajarin cara menenangkan diri dari dalam, bukan dengan validasi dari luar. Disitulah titik perubahan sebenarnya dimulai. Banyak orang mengira mengejar itu soal tindakan. Seberapa sering chat, seberapa cepat balas, atau seberapa besar usaha yang kamu tunjukkan. Padahal, yang sebenarnya terjadi ada di dalam kepala. Saat kamu berada di mode mengejar, perhatian dan dopaminmu tertuju ke orang lain. Di saat yang sama, ada rasa takut kehilangan yang aktif diam-diam. Tubuhmu jadi siaga, napas pendek, pikiran sempit. Tanpa sadar, keputusanmu jadi reaktif. Bukan karena kamu mau, tapi karena tubuhmu ingin merasa aman. Aku pernah ada di fase itu. Dan yang menarik, wanita bisa merasakan sinyal ini meski kamu nggak pernah mengatakannya. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat energi yang kamu pancarkan. Saat kamu berhenti mengejar, bukan berarti kamu menjauh atau bersikap dingin. Kamu cuma menarik fokusmu kembali ke hidupmu sendiri. Ke progresmu, rutinitasmu, arahmu. Di titik itu, tubuh mulai tenang, pikiran lebih jernih, dan kamu hadir tanpa tekanan. Yang berubah sebenarnya bukan jarak di antara kalian, tapi medan emosional yang kamu bawa setiap kali hadir. Di titik ini, banyak pria salah paham. Berhenti mengejar sering dianggap harus jadi dingin, menghilang, atau main tarik ulur. Padahal itu bukan kedewasaan, itu manipulasi. Yang sebenarnya kamu lakukan adalah regulasi diri. Kamu berhenti menggantungkan pusat hidupmu ke respon orang lain, lalu memindahkannya kembali ke dirimu sendiri. Aku pernah mengira sikap tenang itu soal berpura-pura kuat. Ternyata bukan. Pria yang benar-benar berhenti mengejar, nggak sibuk cari validasi, nggak menyedot energi, dan nggak memaksa hasil. Dia hadir apa adanya, tanpa beban tersembunyi. Ketenangannya bukan karena berpura-pura kuat, tapi karena dia memang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dia tahu kemana hidupnya bergerak, jadi nggak perlu mengikat siapapun untuk merasa aman. Dan justru karena itu, kehadirannya terasa berbeda. Bukan menekan, bukan meminta, tenang, stabil, dan langka. Itulah kenapa ketenangan seperti ini sering terasa magnetik, bahkan tanpa usaha berlebihan. Kalau kamu merasa sudah terlalu lama hidup di mode mengejar, aku nulis Inner Frame untuk alasan itu. Bukan sebagai buku trik mendekat atau cara bikin orang tertarik cepat. Aku nulisnya sebagai panduan buat membangun nilai diri yang stabil dari dalam. Di dalamnya, aku ngajak kamu memahami cara kerja emosi, sistem saraf, dan posisi batin saat kamu berinteraksi dengan orang lain. Ini bukan tentang berhenti peduli atau jadi cuek. Justru sebaliknya, ini tentang berhenti membutuhkan hasil supaya kamu bisa hadir dengan lebih jujur dan tenang. Aku tahu keluar dari pola lama nggak bisa instan. Tapi kalau kamu mau pelan-pelan membangun arah hidup yang lebih kokoh, tanpa terus merasa harus mengejar siapapun, kamu bisa mulai dari sini. Link Inner Frame sudah aku taruh di bawah. Coba bayangin versi kamu yang gak lagi deg-degan cuma karena nunggu balasan. Hidupmu tetap jalan, fokusmu gak menyempit ke satu orang, dan kehadiranmu terasa ringan. Kamu datang tanpa beban tersembunyi, tanpa harapan yang menekan. Di titik itu, kamu gak lagi sibuk mikir gimana caranya supaya dipilih. Bukan karena kamu jadi acuh, tapi karena tubuhmu sudah merasa aman. Aku pernah ngerasain perubahan itu. Dan yang menarik,
respon orang lain ikut berubah meski kamu nggak melakukan apa-apa yang berbeda secara teknis. Cara mereka hadir jadi lebih terbuka, lebih hangat. Bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu berhenti membutuhkan. Kamu berhenti mengejar bukan supaya dikejar balik. Kamu berhenti mengejar karena hidupmu sudah bergerak. Kamu punya arah, ritme, dan pijakan sendiri. Dan dari sana ketertarikan tumbuh bukan karena tekanan, tapi karena kehadiran yang utuh. Karena saat kamu berhenti mengejar pengakuan dan mulai berdiri utuh di dalam dirimu sendiri, ketertarikan gak lagi perlu dikejar. Ia datang dengan sendirinya. Terima kasih sudah menonton. Salam Stoik.